Ya, baik anak-anak yang Mister kasihi. Nah, ada 3 hal yang akan kita pelajari selama semester 2 ini. Ya, 3 poin penting, 3 garis besar untuk menjadi generasi yang hebat. Ini agak sulit nih, sebentar. Futsal. Ada. Saya pikir kalian tidak mau main. Mau main? Oh ya, nanti saya apa ya? Saya tanya di grup dulu ya. Oke, sebentar. Saya selesai ngajar dulu ya. Sudah ada absen sih 12 orang mereka. Oke, sebentar. Oke, ini bisa nggak ini? Ya, Mister pakai ini karena WhatsApp Mister bermasalah, internet tidak ada. Jadi kota Mister kebetulan habis, tidak bisa connect ke WhatsApp ya. Jadi Mister pakai tulis tangan dulu. Menjadi generasi hebat. Nah, ini kita budi pekerti ya. Cukup sebentar. Salah. Hapus lagi. Menjadi generasi hebat cukup bermodalkan menjadi generasi hebat cukup bermodalkan 1 juta. Ini yang akan kita pelajari selama semester 2, 1 juta. Ya. Nah, 1 juta ini bukan uang 1 juta, tetapi 1 juta singkatan dari 3 hal. Ya, jadi topik ini akan kita pelajari selama semester 2 kalau kamu mau menjadi generasi hebat. Inilah dia budi pekerti yang sesungguhnya. Ya, apa saja 1 juta itu? Ya, yang pertama setia. Nah, yang pertama adalah setia. Apa itu setia? Setia adalah prinsip yang tidak akan berpaling. Apapun itu yang menggoda, jikalau kamu setia, kamu tidak akan berpaling. Baik itu objeknya Tuhan, negara, maupun pasangan. Ya, itu setia. Setia itu tidak mendua. Kalau sama Tuhan, kamu tidak menyembah yang lain. Ya, kamu tidak memberhalakan sesuatu. Kamu tidak pindah keyakinan. Itu setia. Kalau kamu pindah keyakinan, berarti kamu tidak setia. Begitu. Kalau dihubungkan kepada pemerintah, ya kamu tidak pindah warga negara. Itu budi pekerti yang pertama. Ya. The next time kita akan jabarkan lebih lagi. Tapi ini pengantar saja. Lalu kalau kepada pasangan, tidak selingkuh. Nah, ini masalah ini.
Yang selingkuh itu nggak setia dia. Ya. Bahaya itu. Oke, Mr. Admit dulu ini. Ya. Jadi itu setia ya. Setialah, setialah, setialah sampai mati. Seperti Tuhan Yesus. Setialah sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setialah, setialah, setialah sampai mati. Nah, itu setia yang akan kita pelajari the next time. Ya, sampai mati. Tidak berpaling ya, tidak mendua. Itu setia. Ya, pada negara taat aturan, taat rambu-rambu lalu lintas, itu juga setia. Kalau kamu tidak taat, kamu berkhianat, ya kamu tidak setia sebagai warga negara. Lalu bayar pajak, itu juga adalah warga yang setia kepada negaranya. Warga yang tidak mau bayar pajak itu akan memperhambat pembangunan di negaranya. Serius. Karena negara membangun dengan dana masyarakat, yaitu bayar pajak dan lain sebagainya. Tiba-tiba rakyat tidak mau bayar pajak, gimana? Gimana mau membangun, ya? Itu yang pertama. Modal yang pertama adalah setia, dari kata se. Ya, yang kedua, coba kita lihat. Yang kedua apa kira-kira? Jujur. Wow. Jujur, jujur. Jujur ini artinya tidak berdusta. Ya, itu jujur. Jujur itu bisa perkataan, bisa tindakan. Bisa juga bersifat intuisi di dalam hati ya. Begitu. Itu jujur. Nah, kenapa penting jujur? Karena ada orang setia tetapi tidak jujur. Setia dengan jabatannya, dia tidak mau berhenti, dia tidak mau pindah jabatan tetap misalnya, tapi dia nggak jujur, akhirnya ya korupsi, itu ya kan, bahaya. Kalau dia tidak jujur ya habislah, berarti lawan katanya tidak jujur. Siapapun wajib memiliki kejujuran atau dengan istilah lain integritas. Ada beberapa tokoh di bangsa kita yang punya budi pekerti yang satu ini, yaitu Pak Ahok. Memang dia ngomong belak-belakan, kadang orang bilang menyakitkan, tetapi dia punya integritas atau kejujuran. Dia tidak mau korupsi, bahkan dia tidak bisa melihat orang korupsi. Ini keren. Itu yang kita mau. Ya, integritas begitu, ya. Jadi kalian pun latihlah dirimu mulai sekarang untuk belajar jujur. Jujur dari hal kecil. Ya, jujur dengan dirimu sendiri. Jujur apa lagi? Jujur perkataan, jujur perbuatan. Ya. Ini mungkin hal sepele ya, sepele atau apa sih gitu. Tapi ini berdampak kepada kehidupanmu kelak. Serius. Karena karakter itu akan menjadi habit. Baik itu positif maupun negatif. Tahu habit ya? Menjadi gaya hidup, kebiasaan. Kalau kamu positif ya kamu akan biasa melakukan positif. Kalau negatif ya jadi biasa nanti melakukan negatif. Ini contoh saja. Beberapa waktu lalu Mister makan di satu tempat. Lalu selesai makan Mister bayar. Ya. Uang Mister 50.000.
Akhirnya Mister kasih, ternyata di warung makan ini tidak ada kembaliannya. Ya. Lalu ibu ini bilang, ya udah Mas, bawa aja uangnya dulu. Ya udah nggak apa-apa, nanti kalau ada bayar gitu. Mister nggak enak sebenarnya, kok nggak ada kembalian gitu. Akhirnya Mister bawa lagi uang 50.000 itu. Tapi di hati Mister itu nggak nyaman gitu loh, ada utang gitu kan. Tapi kesempatan Mister makan di situ ada seminggu kemudian. Sebenarnya Mister bisa nggak datang lagi. Ya kan? Ibu itu juga nggak kenal sama Mister. Dia juga nggak tahu rumah Mister, ya kan? Bisa aja Mister nggak datang lagi, nggak usah bayar lah. Gitu. Tapi karena Mister melatih kejujuran, Mister datang lagi. Bahkan mungkin waktu Mister datang, ibu itu sudah lupa. Karena dia sudah agak berumur ya, mungkin umurnya ada 50 berapa gitu. Jadi bisa saja dia udah lupa. Tapi begitu Mister datang, langsung Mister ingatkan. Utang yang pernah Mister makan di situ, gitu loh. Karena Mister makan jadi punya hutang, Mister ingatkan. Jadi bayarnya double pada saat itu. Nah ini salah satu contoh saja. Ya, jadi sebenarnya bisa Mister nggak bayar, tapi kan nggak jujur, ya kan? Atau ibu itu bilang berapa, Mister karang-karang bisa saja gitu ya. Jadi nggak jujur. Tapi karena Mister melatih kejujuran, memang sudah ada unsur kejujuran dalam hati, ya Mister nggak bisa. Dan bahkan Mister sudah tanamkan beberapa tahun yang lalu, Mister kalau bisa jangan berhutang, kalau bisa. Dan kalau berhutang harus bayar. Kalau nggak bisa bayar jangan berhutang gitu. Itu prinsip itu ya. Gitu. Berusaha ya semampu mungkin karena kita sedang belajar. Begitu. Karena banyak orang berhutang tapi nggak bayar. Ada uang dia bilang nggak ada gitu. Biasa aja kan hidupnya. Ada juga yang tiba-tiba insomnia ya kan, pura-pura lupa gitu kan. Tapi tiba-tiba update status, makan di Jimbaran. Yang lihat yang di apa? Yang uangnya dipakai gitu kan dia stres. Aduh, ini anak utang nggak bayar tapi update status makan di Jimbaran. Itu kan bikin cengkel gitu ya. Jadi itu upaya untuk menghindari supaya tidak terjerat dengan sikap tidak jujur. Oke, berikutnya yang terakhir, ketiga yang akan kita pelajari lebih dalam adalah taat. Apa itu taat? Taat itu patuh, ya, menaati. Apa yang ditaati? Ya, firman Allah. Ya, firman Allah. Apalagi konstitusi. Ya, kalau Mister sih nomor satunya firman Allah. Ya, ini masalah urutan ya, silakan sajalah. Mungkin orang-orang yang duniawi menomorsatukan konstitusi. Karena mungkin dia tidak percaya sama Tuhan, dia jadikan firman Allah nomor 3 atau 4 mungkin. Ya, silahkan. Kalau Mister urutannya yang perlu ditaati itu yang pertama adalah firman Allah. Yang kedua konstitusi negara. Karena kita bangsa yang sudah merdeka berdiri jadi punya dasar yang harus ditaati oleh warganya. Ya, yang ketiga bisa peraturan di masyarakat, di keluargamu dan lain sebagainya. Ya, Mister tahu setiap kalian pasti punya peraturan di rumahnya. Ya. Peraturan dibuat bukan untuk dilanggar tapi untuk ditaati. Oke, itu dia ketaatan. Kalau kita gunakan contoh ya Tuhan Yesus, coba. Dia taat loh. Taat apa? Taat untuk menggenapi nubuat atau firman dia sendiri. Itu Allah, dia taat sampai mati di kayu salib. Itu taat. Ya, tidak melenceng. Ya, patuh, mematuhi itu taat. Ya,
Jadi ini dia ketiga hal yang akan kita pelajari selama semester 2. Nanti kita akan diskusikan sikap-sikap ini. Menjadi generasi hebat cukup bermodalkan sejuta, setia, jujur, dan taat. Ya, sampai mati dengan integritas dan firman Allah. Oke. Nah, sampai di sini ada tanggapan? Halo? Yang paham, yang mengerti bisa kasih jempol? Ya. Baik, mana jempolnya? Cuman berapa orang ini? Yang lain kemana ini? Tidak menghilang ya? Sejuta rupiah gimana, Mister? Maksudnya apa ini, Ridas? Sejuta ini istilah bukan mengarah kepada nilai, tapi mengarah kepada prinsip hidup. Ya. Jadi untuk menjadi generasi hebat cukup bermodalkan sejuta. Setia, jujur, dan taat. Mana lagi nih? Jempolnya tadi belum terlihat. Yang belum kasih jempol. Halo. Haleluya. Haleluya. Oke. Baik, Mister akan ajak kalian berdiskusi, tanya jawab ya, berkaitan dengan sejuta. Setia, jujur, dan taat. Selamat siang anak-anak, apakah sudah semuanya bisa mendengar suara Miss dengan jelas hari ini? Selamat siang, apakah sudah semuanya bisa mendengar suara Miss dengan jelas? Bisa, Miss. Bisa. Nah, kalau sudah bisa, silakan aktifkan audionya dulu ya. Lalu kita mulai dengan doa, baru kita absensi. Kevel, Ken, Evra, Edu, Meli, Ridas, David, Dea, Alan, Monica, kemudian Kesia, Graciela Rahel, Graciela Ivori, Evelyn, Goldiniel, Lexia, Alicia, Elda, dan Carmen. Silahkan diaktifkan dulu audio kameranya ya. Anak-anak silahkan diaktifkan dulu kameranya supaya bisa Miss mulai pelajaran hari ini. Ingat ya, nanti di akhir pembelajaran kita akan adakan kuis. Semakin cepat kalian memulai pembelajaran, semakin banyak waktu yang kalian gunakan untuk mengerjakan kuis. Semakin lama kalian tidak memulai pembelajaran, waktu untuk kuis semakin sedikit. Edo, Meli, Monica, Kesia, Graciela Ivori, Evelyn, silahkan diaktifkan dulu kameranya. Di sini baru ada Elda, Niel yang konfirmasi terkait kendala kamera. Yang lainnya silahkan diaktifkan dulu kameranya. Silahkan dipercepat supaya kalian bisa mengerjakan kuisnya dengan waktu yang lebih lama. Baik, Goldie sudah izin off cam. Yang lainnya bagaimana? Edu, Meli, Monica, Graciela Ivori, Evelyn, Niel sudah, Lexia, Alicia. Silahkan diaktifkan dulu kameranya. Meli, silahkan diaktifkan dulu kameranya, nak, supaya bisa pembelajaran dimulai hari ini. Monica juga, silahkan diaktifkan dulu kameranya. Graciela Ivori, Evelyn, Alicia, silahkan aktifkan dulu kameranya. Baik, sudah semua ya? Nah, kuisnya ini di akhir pembelajaran.
Ya, semoga masih ada waktu 15 menit ya, supaya kalian bisa mengerjakan soal. Waktunya 15 menit, 5 soal. Tidak ada hitungan tapi teori. Semua yang Miss jelaskan hari ini itu masuk ke kuis. Jadi silahkan diperhatikan dengan baik supaya bisa menjawab nanti. Ya. Nah, kalau sudah mengaktifkan kamera semua, sekarang kita awali dengan doa dulu ya. Untuk hari ini, David bisa bantu Miss pimpin doa, Nak? David bisa bantu Miss pimpin doa hari ini? Saya, Miss. Iya, silahkan. Ya, teman-teman, mari kita berdoa. Sebentar lagi kami akan mulai fisika, Tuhan. Kiranya Engkau berkati supaya bisa mengerti apa yang kami pelajari, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Amin. Baik, terima kasih David. Nah, Nana, untuk siswa yang disebutkan namanya, silahkan jawab hadir ya. Yang pertama, Kevel. Kevel. Ya, Miss. Hadir. Selanjutnya, Alan. Hadir, Miss. Hadir ya. Kemudian Elda. Hadir, Miss. Hadir ya. Aurelia. Aurel. Hadir, Miss. Hadir ya. Kemudian Carmen. Hadir, Miss. Hadir ya. Lalu David. Hadir. Hadir ya. Kemudian Evra. Hadir, Miss. Hadir ya. Selanjutnya Ethan. Ethan. Ethan memang tidak hadir dari jam mapel sebelumnya, Nak ya. Ketua kelasnya di sini siapa ya? Saya, Miss. Baik, David. Untuk Ethan memang tidak hadir dari mata pelajaran sebelumnya atau hadir sebelumnya? Baik. Stanley bisa bantu Miss untuk menghubungi Ethan di grup kelasnya supaya segera join Zoom meeting, Nak? Bisa, Stanley? David, bisa bantu Miss hubungi Ethan? Baik, terima kasih untuk konfirmasinya dan bantuannya. Nah, selanjutnya, Evelyn? Hadir. Baik. Kemudian, Edo? Edo hadir hari ini? Hadir, Miss. Baik ya. Kemudian, Goldie? Hadir, Miss. Selanjutnya Graciela Ivori. Hadir, Miss. Graciela Rahel. Hadir, Miss. Hadir ya. Kemudian Ridas. Hadir, Miss. Hadir ya. Selanjutnya Leo Ken. Hadir, Miss. Hadir ya. Kemudian Kesia. Hadir, Miss. Selanjutnya Lexia. Hadir, Miss. Kemudian Meli. Hadir. Hadir ya. Kemudian Monica Erina. Hadir, Miss. Kemudian Niel, Sinil. Baik. Dea. Hadir. Hadir ya. Terakhir Trisi Alicia. Alicia hadir hari ini? Baik, Alicia sudah konfirmasi sebelumnya ya. Nah, Nana, apakah ada yang namanya tidak Miss sebutkan sebelumnya? Sudah semua ya. Jadi hari ini sudah semua hadir kecuali Ethan ya. Jadi ada 21 siswa yang hadir dan kita tunggu konfirmasi dari Ethan. Nah, sambil menunggu konfirmasi dari Ethan, silahkan diperhatikan penjelasan dari Miss mengenai bab kemagnetan. Anak-anak sudah sempat baca bab kemagnetan tidak sebelumnya? Sudah ada yang sempat membaca? Tidak ada? Baik, di sini ada Ken yang sudah membaca ya. Nah, Nana Miss harapkan minggu depan silahkan dibaca materinya, minggu depan kita latihan soal lagi. Ya. Nah, ingat perhatikan penjelasan dari Miss. Ya, karena semua yang Miss jelaskan hari ini itu masuk di kuis.
Jadi kalau ada yang kurang jelas, silahkan bisa ditanyakan ke Miss lagi. Nah, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan tentang kuisnya, kita langsung ke materi ya. Nah, anak-anak nanti bisa di-download PowerPoint-nya di LMS pada bab kemagnetan. Ya. Anak-anak sudah semuanya bisa melihat slide yang ditayangkan hari ini? Sudah? Baik, kalau sudah, Miss lanjutkan ya. Minggu lalu, Miss sedikit review mengenai materi yang minggu lalu. Kita sudah belajar mengenai asal-usul magnet ya. Kita sudah belajar apa itu magnet, asal-usulnya dari mana. Kita juga sudah belajar bentuk magnet dan juga pemanfaatannya. Misalnya magnet batang itu kita temukan di pintu kulkas ya. Lalu kita sudah belajar mengenai karakteristik dari magnet. Ingat ya, karakteristik magnet itu dia punya dua kutub. Tidak ada magnet yang punya satu kutub. Jadi semua magnet punya dua kutub. Kutub utara, kutub selatan. Itu sudah kalian pelajari sebelumnya. Nah, interaksi antara kutub magnet juga sudah kalian pelajari. Minggu lalu juga kalian sudah belajar. Anak-anak sudah belajar sampai di sini minggu lalu? Ada yang Sudah, masih? Miss. Sudah ya. Nah, jadi minggu lalu kalian sudah belajar mengenai karakteristik dari magnet. Ingat ya, kalau sebuah magnet dengan dua kutub itu kita potong jadi dua bagian, maka masing-masing bagian itu pasti mempunyai dua kutub lagi. Jadi terbentuk kutub baru. Ya, misalnya seperti magnet di gambar. Kalau kita potong jadi dua, ya, masing-masing bagian itu punya dua kutub, kutub utara, selatan, dan kutub utara dan kutub selatan. Ya, ingat tidak ada magnet yang punya satu kutub. Nah, di sini katakan kita sudah belajar sampai sifat-sifatnya ya. Jadi nanti untuk sifatnya juga akan Miss keluarkan di kuis. Jadi silakan diperhatikan. Jadi bahan di sekitar kita kalau berdasarkan sifat kemagnetannya bisa dibedakan menjadi dua. Ada bahan magnetik, ada bahan non-magnetik. Nah, kalau bahan magnetik itu adalah bahan yang dapat dipengaruhi oleh magnet. Ingat ya, kata dipengaruhi ini artinya ditarik. Nah, bahan magnetik itu ada dua. Ada bahan ferromagnetik, ada bahan paramagnetik. Diingat kembali di sini bahan ferromagnetik adalah bahan yang sangat mudah dipengaruhi oleh magnet. Jadi kalau bahan ferromagnetik kita dekatkan ke magnet, dia akan ditarik dengan kuat. Dan dia juga bisa kita rubah menjadi magnet. Di sini contohnya ada besi, baja, nikel, dan kobalt. Ya, ingat ada 4 contohnya. Lalu ada bahan paramagnetik. Bahan ini bisa dipengaruhi oleh magnet, tapi gaya tariknya lemah. Contohnya itu adalah mangan, platina, aluminium, magnesium, timah, oksigen, dan udara. Misal ambil contoh aluminium ya. Jadi kalau aluminium, ini kita dekatkan ke magnet, itu bisa ditarik oleh magnet, tapi tidak kuat. Ya, jadi ditariknya itu lemah. Gaya tarik aluminium ke magnet itu lemah. Dan juga aluminium tidak bisa kita rubah menjadi magnet buatan. Hanya bahan ferromagnetik yang bisa. Nah, itu bahan magnetik. Kalau bahan non-magnetik, ya dari katanya saja sudah non, berarti dia tidak bisa dipengaruhi oleh magnet. Nah, bahan ini biasanya kita sebut dengan bahan diamagnetik. Bahan ini itu sangat sulit sekali dipengaruhi oleh magnet. Bahkan bisa memberikan gaya tolak yang lemah terhadap magnet. Misal ambil contoh perak dan emas. Di emas kalau didekatkan ke magnet itu tidak ada efeknya. Atau mungkin bisa saja ditolak tapi dengan gaya yang lemah. Ya. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan tidak? Baik, di sini contoh oksigen yang bisa ditarik oleh magnet. Ya. Jadi di sini oksigen itu kan terdiri dari beberapa atom ya.
Jadi tidak bisa kalian amati secara langsung. Nanti bagian yang tertarik oleh magnet itu adalah elektronnya. Ya, jadi beberapa muatannya saja. Nah, itu tentang bahan magnetik dan non-magnetik. Silahkan diingat. Ya, kalau ada yang ingin ditanyakan lagi. Baik, jadi nanti kuisnya tidak ada hitung-hitungan ya. Kuisnya hanya teori dan konsep. Jadi Miss mau cek pemahaman konsep kalian tentang materi yang hari ini Miss jelaskan. Kalau hitung-hitungan kita mulai minggu depan. 5 soal ya, 5 soal 15 menit. Kalau teori Miss rasa itu sudah cukup ya. Nah, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan untuk sifat bahannya, Miss lanjutkan ya. Baik, di beberapa sumber memang berbeda-beda ya, dari Kennedy, Miss di modul paramagnetik termasuk non-magnetik. Jadi di sini Miss memakai acuan buku Kemendikbud ya. Kalau di buku Kemendikbud, paramagnetik itu di modul yang LMS nak ya? Untuk Ken. Baik, kalau di modul LMS, maaf sebelumnya, di situ mungkin Miss salah ketik ya, jadi nanti bisa kalian catat bahan magnetik itu masuk ferromagnetik dan paramagnetik. Jadi yang non-magnetik itu hanya diamagnetik. Ya, bisa diperbaiki di sana nanti di catatan kalian. Untuk bahan magnetik adalah ferromagnetik dan paramagnetik. Untuk kan sudah jelas? Sudah. Ada lagi yang ingin ditanyakan sebelum Miss masuk ke slide berikutnya? Tidak ada? Nah, kalau tidak ada, Miss lanjutkan ya. Nah, selanjutnya, magnet elementer. Jadi, ingat ya, ini khusus untuk bahan magnetik. Jadi, bahan magnetik seperti tembaga, aluminium, baja, besi, itu punya partikel kecil yang disebut dengan magnet elementer. Nah, kalian perhatikan, Miss ambil contoh di sini baja. Ya, baja. Pada baja ini termasuk bahan ferromagnetik. Ya. Baja ini awalnya dia tidak bisa menarik benda lain atau tidak bersifat magnetik. Ya, jadi dia bukan magnet. Awalnya baja sebelum diberi perlakuan bukan magnet. Nah, sifatnya yang bukan magnet ini bisa kita rubah menjadi magnet karena arah dari kutub magnet elementer. Jadi seperti yang Miss jelaskan tadi, setiap bahan magnetik punya partikel kecil yang disebut dengan magnet elementer. Jadi gambar bola-bola seperti bola bekel yang kalian lihat ini adalah magnet elementer, penyusun magnet. Ya. Nah, di sini ada dua gambar. Gambar A, di mana arah dan juga kutub dari magnet elementernya tidak tersusun rapi. Yang B sudah tersusun rapi. Nah, kalian perhatikan di sini, magnet elementernya kan punya dua warna ya, warna merah, warna putih. Nah, warna merah putih ini menyatakan arah kutubnya. Ya. Nah, pada bagian A ini adalah keadaan magnet elementer baja sebelum diberi perlakuan. Ya, jadi sebelumnya magnet elementer baja ini seperti ini, ya, tidak tersusun rapi. Jadi kalau digambarkan, ini misalnya batangan baja. Awalnya arah magnet elementer baja itu tidak tersusun rapi. Ada yang ke atas kutubnya, ada yang ke bawah, ada yang ke samping kanan, ada yang ke kiri, ya. Tidak tertata rapi seperti di gambar. Nah, setelah kita beri perlakuan, di sini perlakuannya bisa 3. Bisa kalian pilih dari 3 opsi. Bisa kalian gosok dengan magnet permanen, bisa kalian alirkan arus listrik, bisa kalian dekatkan dengan magnet permanen. Di sini Miss ambil cara pembuatan magnet dengan cara digosok. Jadi saat baja masih bersifat sebagai baja biasa, Miss gosokkan dengan magnet ya, magnet permanen. Nah, saat digosokkan ternyata arah dari kutub-kutub elementer baja ini tersusun rapi. Ya, jadi semuanya tersusun rapi karena digosokkan tadi. Nah, kalau sudah tersusun rapi seperti ini, seperti di gambar B, maka baja bisa menarik bahan magnetik lain. Jadi baja sudah berubah menjadi magnet buatan. Ya, jadi syaratnya bahan ferromagnetik
bisa berubah menjadi magnet adalah dengan menyusun magnet elementernya supaya tertata rapi. Kalau masih berantakan, dia belum bisa menjadi magnet. Kalau sudah rapi seperti gambar B, itu sudah berubah menjadi magnet. Ya, jadi sudah teratur mana kutub utara, mana kutub selatan. Nah, sampai di sini untuk magnet elementer ada yang ingin ditanyakan tidak? Apakah Miss terlalu cepat dalam menjelaskan? Jika ada yang terlewat, bisa ditanyakan ke Miss ya. Sudah jelas semua? Sudah? Baik, kalau sudah, Miss lanjutkan ya. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, baik, di sini ada Dea ya. Ada pertanyaan dari Dea. Jadi semua magnet tidak akan bisa menjadi magnet kalau tidak digosokkan dengan magnet elementer. Mungkin kalimatnya bisa dikoreksi sedikit ya. Jadi ini khusus pada magnet buatan. Jadi kan magnet ada dua nak ya. Ada magnet alami, ada magnet buatan. Magnet alami adalah magnet yang terbuat dari batuan magnet yang Miss jelaskan sebelumnya. Kalau magnet buatan itu adalah bahan ferromagnetik yang sebelumnya bukan magnet, kita rubah menjadi magnet. Misalnya besi, awalnya besi itu bukan magnet, tapi bisa kita rubah menjadi magnet buatan. Nah, supaya bisa menjadi magnet buatan, bukan digosok dengan magnet elementer, tapi digosok dengan magnet permanen atau magnet tetap. Kalau kalian sudah gosok besi dengan magnet permanen, nanti arah magnet elementernya akan tersusun rapi. Ya, kalau sudah tersusun rapi, baru terbentuk kutub-kutub magnet, dan dia akan berubah menjadi magnet. Ya, dia sudah paham sampai di sini? Baik, kalau sudah, di sini dari Alan ya. Kalau barang ferromagnetik yang sudah magnet, lalu digosok ke bahan ferromagnetik lain bagaimana? Baik, kalau misalnya barang ferromagnetik, bahan ferromagnetik yang sudah menjadi magnet, lalu digosok ke bahan ferromagnetik lain. Jadi mungkin terbentuk magnet, ya. Jadi terbentuk magnet baru, tapi daya tariknya sangat kecil karena harusnya kita membuat magnet itu dengan magnet permanen, bukan buatan. Ya, untuk Alan sudah jelas. Ingat ya, kita perlu magnet permanen untuk menggosoknya, bukan magnet buatan. Baik, kalau sudah jelas, Miss lanjutkan ya. Itu tadi tentang magnet elementer. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai cara pembuatan magnet. Tadi Miss sudah singgung cara penggosokan. Ya, jadi kita bisa buat magnet dengan 3 cara. Menggosok, induksi, dan juga dialirkan arus listrik. Silahkan diperhatikan karena ini nanti akan Miss masukkan ke dalam kuis. Ya. Nah, cara yang pertama adalah menggosok bahan ferromagnetik dengan magnet. Jadi kita perlu 2 bahan di sini. Bahan pertama adalah magnet permanen, bahan kedua adalah bahan ferromagnetik. Ingat ya, bahan ferromagnetik. Jangan gunakan paramagnetik atau diamagnetik. Nah, di sini bahan ferromagnetiknya bisa ambil contoh besi ya. Jadi awalnya besi itu bukan magnet. Jadi kita anggap di sini belum ada kutubnya. Ini adalah bagian A, bagian B. Nah, bahan kedua yang kita perlu adalah magnet permanen. Kalian perhatikan magnet permanennya kita gunakan magnet batang misalnya. Nah, kemudian untuk cara gosoknya itu tidak boleh sembarangan. Arahnya harus konstan. Ya. Jadi kalau kalian mulai menggosok dari kiri, dari bagian A ke B, harus begitu juga sebaliknya. A ke B, A ke B, A ke B. Jangan dari A ke B ke A lagi, ke B lagi. Harus searah. Kalau tidak searah, itu tidak akan muncul magnet. Nah, kalau Miss contohkan, jadi anak-anak bisa melihat remote yang Miss pegang? Bisa? Jadi remote ini kalian anggap sebagai besi ya. Lalu pen yang Miss pegang ini adalah magnet permanen. Cara penggosokannya, Miss mulai dari kiri ya, kiri Miss. Digosok dari kiri, satu arah ke kanan. Ya, sampai di kanan, diangkat dulu, baru gosok lagi dari kiri ke kanan.
diangkat lagi, baru dari kiri ke kanan. Ya, itu cara yang tepat. Jadi arahnya harus konstan. Tidak boleh bolak-balik dari kiri kanan, tidak boleh seperti itu. Ya, ingat arahnya harus konstan. Nah, untuk cara penggosokannya sudah paham anak-anak? Sudah paham? Sudah. Nah, kalau sudah paham, lanjutkan ya. Nah, kalau besi sudah berubah menjadi magnet, berarti besi kan sudah mempunyai kutub-kutub magnet ya. Nah, kutubnya tidak boleh ditentukan sembarangan. Ada cara penentuannya. Untuk caranya, silahkan diperhatikan. Kutub magnet yang terbentuk pada besi itu tergantung pada kutub magnet permanen. Ya, jadi diperhatikan di sini pada magnet permanen kutub utara menyentuh bagian A terlebih dahulu. Ya, sehingga bagian A akan berubah menjadi kutub utara dulu. Yang B sebaliknya selatan. Begitu juga sebaliknya. Kalau misalnya kutub selatan yang menyentuh bagian A terlebih dahulu, maka kutub selatan adalah bagian A. B-nya sebaliknya utaranya. Ya, itu adalah cara penentuan kutubnya. Dilihat kutub mana yang menyentuh satu bagian terlebih dahulu. Nanti bagian tersebut akan mempunyai kutub yang sama. Sampai di sini, ada yang ingin ditanyakan tidak? Untuk penentuan kutubnya. Untuk ridas, perlu Miss contohkan kembali cara penggosokan magnet dengan cara searah tadi, atau sudah paham? Baik. Nah, untuk penentuan kutubnya sudah paham semua? Sudah, yang sudah paham coba berikan reaksinya. Di sini ada Dea ya. Miss, berarti itu arah kutubnya sesuai berdasarkan arah kutub magnet penggosok. Iya. Nanti disesuaikan dengan magnet penggosoknya. Yang mana dulu? Kutub mana yang menyentuh bagian besi terlebih dahulu, nanti bagian besi yang disentuh itu akan menjadi kutub yang sama. Ya, Dea sudah paham? Paham. Yang lainnya bagaimana? Mungkin dari Meli, Elda sudah paham? Nah, cara pembuktiannya minggu depan akan Miss tampilkan video ya, karena hari ini Miss tidak bawa magnet. Jadi nanti minggu depan Miss akan tampilkan video untuk pembuktiannya. Ya. Atau anak-anak bisa buka di YouTube cara pembuatan magnet, nanti akan ditampilkan videonya. Ya. Nah, ada yang ingin ditanyakan tidak untuk penentuan kutub dari cara pertama? Cara menggosokkan. Sudah jelas semua? Iya, kuisnya di LMS nanti ya. Kuisnya baru bisa kalian akses pada pukul 12.25. Ya. Jadi kita bahas materi dulu, Miss pastikan kalian paham dulu, baru kita ke kuis. Karena jumlah percobaannya hanya 1 kali. Jadi pastikan nilai kalian tidak di bawah KKM. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan tidak? Ingat, semua penjelasan Miss itu akan Miss jadikan kuis. Jadi nanti kalau kalian mendengarkan penjelasan Miss dengan baik, Miss yakin kalian dapat nilai 100. Ada lagi yang ingin ditanyakan untuk penentuan kutub? Sudah jelas? Baik. Jika ingin foto slide tadi, silahkan difoto, atau mungkin nanti bisa di-download ya modul yang disediakan. Sudah? Dea sudah memfoto slide yang Miss tayangkan? Baik, kalau sudah, Miss lanjutkan ya. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, Miss anggap kalian sudah paham ya. Nah, selanjutnya, kita mulai cara kedua. Cara kedua adalah menginduksi atau mendekatkan magnet permanen dengan bahan ferromagnetik. Bahan ferromagnetiknya Miss ambil contoh besi di sini.
Di sini kita perlu 3 bahan. Bahan pertama adalah magnet penginduksi, magnet permanen. Ini ya, ini magnet permanennya. Lalu bahan ferromagnetik misalnya besi. Lalu yang ketiga kita perlu statif. Nah, statif ini untuk anak-anak yang mungkin masih bingung apa itu statif. Statif adalah tiang penyangga. Ini statif. Tiang penyangga atau penjepit dari magnet. Ya. Nah, cara kerjanya kalian perhatikan, di sini kan ada 2 penjepit ya. Nah, di sini jepitkan magnet permanen pada bagian atas. Ya. Lalu pada bagian bawah dijepitkan bahan besinya. Ya. Nah, nanti kalian dekatkan, tapi jangan terlalu dekat. Didekatkan pada jarak yang cukup, lalu dibiarkan. Nanti setelah kalian dekatkan, besi tadi bisa menarik bahan magnetik lain atau akan berubah menjadi magnet. Ya, cara ini cukup mudah jika dibandingkan cara yang lain. Nah, untuk kutub yang dihasilkan itu tidak sembarangan, tapi berdasarkan arah atau kutub dari magnet penginduksi. Ya, kalian perhatikan urutannya itu disesuaikan. Pada magnet penginduksi, di sini urutannya di atas selatan, di bawah utara. Nah, besinya juga sama. Bagian A, bagian atasnya selatan, bagian utaranya, bagian B-nya adalah utara. Ya, kalau misalnya kalian balik, misalnya di bagian atas magnet permanen utara, bagian bawahnya selatan, maka nanti besinya juga sama. Bagian A utara, bagian B selatan. Jadi nanti mengikuti urutan dari magnet penginduksinya. Sampai di sini sudah paham semua? Untuk penentuan kutubnya dan juga cara pembuatan magnet pada cara kedua, induksi. Tidak ada yang ingin ditanyakan? Sudah jelas semua? Baik, di sini ada pertanyaan ya. Miss, kalau magnet ferro dari Dea, magnet ferromagnetik di atas dan magnet aslinya di bawah, apa boleh? Baik, boleh ya. Jadi kalau misalnya kalian mau rubah posisinya, boleh. Tapi nanti kutubnya juga nanti berubah. Misalnya di sini. Miss gambarkan dulu. Misalnya ini statifnya ya. Ini statifnya. Di sini besinya ya. Besi bagian A, bagian B. Lalu di sini magnet permanennya. Utara, selatan ya. Nanti bagian A menjadi utara, bagian B jadi selatan. Jadi boleh di atas atau di bawahnya. Tapi umumnya diletakkan di atas. Ya. Sampai di sini Dea sudah paham? Sudah? Yang lainnya sudah paham? Sudah ya? Nah, David bisa dengar suara Miss dengan jelas, nak? Ya, Miss. Dari Ethan ada konfirmasi atau tidak, nak? Lag katanya, Miss. Lag ya. Di sini Ethan belum ada join Zoom meeting sama sekali. Nanti bisa diingatkan Ethan untuk ikut LMS-nya, nak ya, kuis LMS-nya saat kita sudah mulai. Baik, terima kasih David. Nah, kalau begitu, kalau tidak ada yang ditanyakan, kita lanjut ke cara ketiga, yaitu mengalirkan arus listrik. Nah, cara ketiga ini cukup rumit ya, jadi silahkan diperhatikan dengan baik. Di sini cara ketiga adalah dengan mengalirkan arus listrik pada bahan ferromagnetik. Jadi kita tidak perlu magnet, kita perlunya baterai, ada 3 bahan di sini. Kita perlu baterai sebagai sumber tegangan, kemudian kita perlu kawat untuk menghantarkan arus listrik, dan kita juga perlu besi atau baja atau bahan ferromagnetik lainnya. Cara penyusunannya, kalian sambungkan kawat ya pada ujung kutub baterai. Nah, ujung kutub baterai itu kalian perhatikan, pada bagian yang menonjol keluar itu kutub positif. Lalu pada bagian yang cekung ke dalam itu bagian negatif. Kalau digambar, pada bagian yang lebih panjang, ini kan gambar atau simbol dari sumber tegangan ya. Bagian yang lebih panjang itu positif, yang lebih pendek itu negatif. Ya.
Nah, lalu kawatnya kalian lilitkan pada besi atau baja atau bahan ferromagnetik lainnya. Nah, ingat, kalau ada sumber tegangan dihubungkan dengan kawat, pasti ada arus listrik yang mengalir. Nah, arus listriknya mengalir dari kutub positif menuju kutub negatif. Jadi dia mengalir ke kutub negatif. Ya, kalian perhatikan di sini ikuti aliran kawatnya, nanti anak panahnya ini menunjukkan arah aliran arus listriknya, ya. Nah, kalian perhatikan setelah dialiri arus listrik seperti ini, maka besi dalam lilitan akan berubah menjadi magnet. Jadi tentunya dia punya kutub, kan? Nah, arah kutubnya tidak boleh ditentukan sembarangan. Ada aturannya. Kita gunakan aturan tangan kanan. Ya, ingat tangan kanan, jangan tangan kiri. Nah, di sini kita gunakan 4 jari dan ibu jari. 4 jari itu menunjukkan arah arus listrik, ya, arah arus listrik atau arah anak panah, ya, atau anak panah. Lalu ibu jari itu menentukan arah kutub utara. Jadi kalau kita perhatikan di sini arah arus listriknya dari positif ke negatif, kalian ikuti aliran kawatnya, pasti arah arus listriknya ke atas, anak panahnya ke atas. Jadi nanti 4 jari kalian digenggam ke atas. Ya. Nah, ibu jari akan menunjukkan arah ke kiri. Jadi di sini utaranya, di sini selatan. Kalau dibalik juga berlaku konsep yang sama. Di sini kutub positif, di sini negatif, berarti arah arus listriknya ke sana, ya. Diikuti arah aliran listriknya ke bawah anak panahnya, berarti ibu jari kalian ke bawah. Maaf, 4 jari kalian ke bawah, lalu ibu jari ke utara. Ini selatan. Nah, untuk anak-anak yang masih bingung, Miss contohkan bagian yang A, ya. Bagian yang A, yang ini. Silahkan diperhatikan bagian A. Baik, kan di sini tidak ada baik, Meli. Baik, kan terima kasih untuk konfirmasinya terkait Meli di waiting room tadi. Jadi Miss contohkan ya di bagian A. Kalian perhatikan, anggap pen yang Miss tunjuk ini adalah batang besinya. Kalau anak panahnya ke bawah ya, jadi 4 jari kalian genggam ini ke bawah. Ya, sudah? Nah, ibu jari kalian akan ke kiri. Berarti di sini utara, di kanan selatan. Nah, kalau sekarang anak panahnya ke atas, kalian genggamnya dari bawah. Sini. Nah, 4 jari kalian kan ke atas, arah kukunya, arah anak panahnya. Ibu jari kalian ke kanan. Berarti di bagian kanan utara, bagian kiri selatan. Ya. Sampai di sini sudah paham semua untuk penentuan arah kutub dengan aliran arus listrik. Sudah paham semua? Ada yang ingin ditanyakan tidak? Ada yang masih bingung di sini dalam menggunakan tangan kanan? Ingat tangan kanan, bukan tangan kiri ya. Edo sudah paham? Edo sudah paham untuk penentuan kutubnya? Iya, silakan Edo. Kalau ada yang ingin tanyakan. Baik, sambil menunggu Edo mengetik pertanyaannya, di sini ada pertanyaan dari Dea. Miss, kalau ke kanan arahnya ke atas ya. Kalau ke kiri arahnya ke bawah. Nah, itu berdasarkan tangan kanan kalian nantinya. Kalau dihafalkan mungkin sama seperti konsepnya Dea. Tapi lebih baik jangan dihafal, tapi dilihat dari tangan kanan kalian. Nah, di sini ada Elda. Kalau kidal juga tetap tangan kanan, iya, ya. Walaupun misalnya kalian lebih dominan menggunakan tangan kiri, jangan. Nanti arahnya bisa beda. Tetap gunakan tangan kanan. Nah, di sini Miss ulangi ya. Kalian perhatikan.
Kalau misalnya anak panahnya ke atas, kalian genggam pulpen kalian. Pastikan 4 jari kalian atau kuku kalian arahnya menggenggam ke atas. Ya, nanti ibu jari kalian pasti akan menunjukkan arah yang sama. Sampai di sini untuk penentuan arah kutub utara dan selatan ada yang ingin ditanyakan tidak? Nah, cara menentukan dia ke atas atau ke bawahnya, nanti 4 jari kalian harus menghadap kalian ya. Jadi misalnya arah anak panahnya ke atas, ya. Berarti 4 jari kalian itu ke atas, tapi ke atasnya menghadap kalian, bukan menghadap ke luar. Ini menghadap keluar namanya. Kalau menghadap ke atas ke sini, ya. Berarti utaranya di kiri. Kalau misalnya ke bawah, berarti nanti ke bawahnya menghadapnya ke kalian. Ingat, pusatnya itu kalian. 4 jari harus menghadap ke kalian. Sudah paham sampai di sini? Nah, seperti yang Edo contohkan tadi. Itu caranya, nak ya. Di 4 jari menghadap ke kalian, bukan menghadap keluar. Sudah paham semua? Ada yang ingin ditanyakan tidak? Sebelum masuk ke slide berikutnya. Tidak ada? Baik, kalau tidak ada kita masuk ke slide terakhir ya, sebelum kita kuis. Slide terakhir adalah tentang medan magnet ya. Jadi konsepnya sama seperti medan listrik. Medan magnet itu adalah daerah di sekitar magnet yang masih terpengaruh oleh gaya magnet. Nah, di sini garis-garis gaya magnet itu menggambarkan adanya medan magnetik. Jadi kalian perhatikan dari percobaan yang Miss jelaskan sebelumnya, ada garis-garis yang dibentuk oleh serbuk besi. Nah, garis-garis ini menggambarkan medan magnet. Kalau kita gambarkan ulang, garis-garisnya seperti ini. Nah, sifat-sifat garisnya itu punya karakteristik, di mana garis gaya magnet tidak pernah saling berpotongan. Jadi mereka tidak mungkin bertabrakan satu dengan yang lainnya. Yang kedua, garis gaya magnet itu selalu keluar dari kutub utara, masuk ke kutub selatan. Nah, di sini maksudnya keluar dan masuk itu dilihat arah panahnya. Ya. Jadi, dia arah panahnya itu selalu keluar dari kutub utara. Ya. Kalian perhatikan di kutub utara, anak panahnya semuanya keluar. Dan dia akan masuk ke kutub selatan. Nah, sampai di sini, untuk medan magnet ada yang ingin ditanyakan tidak? Kalau misalnya kalian perhatikan 2 buah magnet yang kutubnya berbeda jenis, kutub utara dan kutub selatan kita dekatkan, maka garis gaya magnetnya itu akan keluar dari kutub utara masuk ke kutub selatan. Nah, kalau kalian perhatikan, garis gaya magnet ini seperti saling mengikat. Nah, akibat adanya garis gaya magnet yang keluar dari utara ke selatan ini, maka kedua magnet akan saling tarik-menarik. Jadi dibayangkan saja seperti tali, ya. Kalau talinya kita keluarkan dari utara, lalu tertancap di selatan, maka dia akan saling tarik-menarik. Nah, begitu juga sebaliknya. Kalau kutub utara ketemu kutub utara, maka di sini garis gaya magnet dari utara itu akan keluar, dari utara magnet 2 juga akan keluar. Jadi mereka tidak akan tersambung dan akan saling tolak-menolak. Itu adalah penyebab terjadinya gaya tarik atau gaya tolak pada interaksi antar kutub. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan sebelum kita kuis? Tidak? Sudah jelas semua? Yang sudah jelas, coba berikan reaksinya. Yang sudah paham. Baik, ada Elda. Baru ada beberapa di sini. Lexia, Monica, David, Aurel, Kevel, bagaimana? Sudah? Nah, kalau sudah, silahkan dibuka LMS-nya di bagian bab kemagnetan. Ya. Nah, dibuka di sana bab kemagnetan, diklik bagian kuis konsep kemagnetan pertemuan 2. Silahkan dikerjakan, ini terdiri dari 5 soal.
Dan waktunya sampai pukul 12.39 ya. Jadi nanti 1 menit akan Miss gunakan untuk bahas 5 kuis tadi. Nah, untuk David bisa bantu Miss hubungi Ethan supaya bisa mengerjakan kuisnya juga. David bisa bantu Miss, nak? David bisa dengar suara Miss yang jelas? Kenapa, Miss? David bisa hubungi Ethan supaya mengerjakan kuisnya, nak? Ya, Miss. Baik, terima kasih David. Nah, nak silahkan dikerjakan. Kalau ada soal yang kurang jelas, silahkan tanyakan ke Miss ya. Tidak ada? Anak-anak yang lain bagaimana? Sudah paham semua? Sudah. Nah, kalau sudah paham, Dea bisa bantu memimpin doa hari ini? Teman-teman, mari kita berdoa. Bapak, terima kasih karena Tuhan sudah mengizinkan kita fisika dan bisa mengajarkan kita dengan baik. Karena itu sekarang pelajaran kami sudah selesai, kami akan melaksanakan aktivitas kami masing-masing. Dan Tuhan tolong tetap sertai kami dengan kasih karunia Tuhan. Hanya dalam Tuhan kami doa, haleluya, amin. Amin. Baik, terima kasih Dea. Nah, Nana, untuk hari ini Miss cukupkan pelajaran kita sampai di sini. Nah, untuk minggu depan kita latihan soal ya. Minggu depan presentasi TD Live ya. Jadi 2 minggu. Iya, jadi 2 minggu lagi ya. 2 minggu lagi kita latihan soal. Silahkan dibaca bagian cara kerja kompas, kemudian gaya Lorentz, dan induksi elektromagnetik. Di sana ada rumusnya dan juga latihan soalnya, silahkan dipelajari. 2 minggu lagi, Miss jelaskan materi 30 menit, 30 menitnya lagi kita latihan soal. Latihan soalnya esai. Ya. Miss, ya, ada yang ditanyakan? Untuk soal tadi yang digosok, yang cara pembuatan magnet ya, yang digosok A sama B, utara sama selatan digosok, ya cara pembuatan magnet nomor 1 itu bukannya yang A itu selatan ya, Miss? Karena ya yang A selatan, B-nya utara. Bukan, yang A utara, yang B-nya selatan. Karena dia jawab itu juga benar. A utara, B selatan. Iya, Miss. Yang B utara, A selatan ya? Bukan. Yang A utara, B-nya selatan. Baik, A-nya utara, B-nya selatan ya? Iya, dia jawab itu benar, Miss. Sama, Miss. Baik, sepertinya di sini ada kesalahan di kunci jawabannya ya. Nanti akan Miss cek kembali dan Miss umumkan nilainya di pertemuan selanjutnya ya. Jadi jawaban yang tepat itu B-nya utara ya, karena di sini arah gosokannya itu dari B ke A. Tapi di pertanyaannya itu kutub utara magnet menyentuh bagian A terlebih dahulu, Miss. Baik, bagian A terlebih dahulu ya. Iya. Jadi di modul mana dia? Di modul itu tulisannya sebentar ini. Bagian benda yang terakhir digosok akan mempunyai kutub yang berlawanan dengan kutub magnet penggosok. Yang terakhir digosok itu yang B. Baik, jadi di sini ada kesalahan arah anak panah ya di soalnya. Jadi kalau kalian menyesuaikan dengan soalnya, berarti jawaban yang Ken sebutkan benar. Tapi kalau dari arah anak panahnya mungkin salah. Berarti kita gunakan soalnya saja ya. Jadi jawaban yang betul itu adalah utara A, B-nya selatan. Ya. Jadi jawaban Ken dan dia yang sudah benar tadi. Ya. Nah, nanti coba Miss perbaiki kuisnya supaya gambarnya tidak salah lagi ya. Baik, Miss, terima kasih. Iya, ada lagi yang ingin ditanyakan? Dari saya tidak ada. Tidak ada. Yang lainnya sudah jelas? Udah, Miss. Jelas, Miss. Nah, ingat belajar ya untuk pertemuan 2 minggu lagi kita latihan soal esai. Dipelajari modul yang Miss berikan, latihan soalnya juga dipelajari. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati ya.